Hey, what's up geeks? Ketemu lagi bersama gue Widi di acara movie review. Kali ini gue bakal nge-review film Malignant. Jadi film Malignant ini merupakan film terbaru dari James Wan ya. Mungkin teman-teman kenal James Wan dari film-filmnya yang udah nggak asing lagi seperti The Conjuring 1 dan yang kedua. Karena isu-isunya nih si James Wan ini ninggalin Conjuring ketiga demi ngegarap film Malignant ini teman-teman. Dan si James Wan ini juga bilang sih kalau di film Malignant ini dia mempunyai konsep yang baru gitu, yang original dari film-film dia sebelumnya gitu. Dan setelah gue tonton beberapa hari yang lalu ya benar juga sih ya kan. Jadi di sini nih di film ini lo bisa merasakan berbagai macam subgenre di film horror ya, jadi mulai thriller, slasher, bahkan lo bisa ngerasain slasher film-film 80s flicks gitu ya kan, horror 80s flicks kayak The Halloween, terus kayak Evil Dead. Jadi bisa gue bilang sih di satu film ini nih James Wan berusaha ngegabungin berbagai macam genre dari mulai thriller, mystery, slasher, horror ya kan. Tapi somehow it works man. Dan itu jelas membuktikan kalau Doi merupakan salah satu sutradara horor terbaik saat ini gitu ya kan. Setelah sukses dengan Conjuring 1 ya, dan keduanya gitu. Oke, jadi film ini bercerita tentang Madison, karakter utama di film ini nih, yang dibintangi oleh Annabelle Wallis. Jadi selama ini nih si Madison nih mempunyai bayangan atau vision gitu, setiap terjadi pembunuhan dia seperti berada di situ ya kan, persis seperti merasakan kengerian yang ada di TKP. Di awal-awal film ini gue yakin teman-teman juga udah bakal mulai menebak-nebak ya kan arah film ini akan kemana gitu. Dan gue rasa di Act 1 dan Act 2 ya kan terutama udah mulai predictable nih kayaknya nih film nih ya kan, gampang ketebak lah. Ternyata twist yang terjadi di Act ketiga ini bikin gue kaget sih terus terang ya kan. Meskipun ada beberapa conversation atau naskah dan adegan yang agak cheesy sih dengan si Madison ini nih, tapi masih termaafkan lah teman-teman. Jadi teman-teman setelah si Madison ini berulang kali mengalami kejadian ini, akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan ke polisi dan dia ceritakan nih kejadian yang dialaminya seperti mendapatkan vision kalau dia bisa merasakan atau berada di kejadian saat pembunuhan tersebut terjadi. Akhirnya meskipun awal-awalnya polisi nggak percaya nih dengan ceritanya si Madison ini nih, karena emang nggak masuk akal gitu kan. Akhirnya untuk meyakinkan karena gak ada salahnya juga untuk mengecek gitu ya kan, akhirnya polisi ini memeriksa nih tempat atau lokasi yang diceritakan oleh Madison dan ternyata benar terjadi pembunuhan di situ ya kan. Dan di sini gue juga bisa merasakan seperti film misteri dan suspense juga dan thriller teman-teman ya kan. Seperti gue bilang tadi kan di sini James Wan seperti mencoba menggabungkan berbagai macam genre di sini menjadi satu gitu, tapi ternyata berhasil. Film ini cukup menarik perhatian gue sampai di tengah-tengah, meskipun awalnya gue menduga kalau ini bakal gampang ketebak gitu. Dan konsep ini sedikit mengingatkan gue dengan salah satu film serial horor nih yang tayang tahun lalu tuh, rilisannya HBO, judulnya The Outsider, itu karyanya Stephen King yang dijadikan film gitu. Film ini memiliki originalitasnya tersendiri ya kan. Jadi si James Wan ini ya nggak salah, ternyata dia meninggalkan Conjuring Universe demi merilis film ini kan, karena gue rasa konsep di sini cukup fresh, baru, dan gue rasa banyak pecinta horor nih yang merindukan originalitas dari film-film horor slasher flick gitu teman-teman. Dan yang namanya film horornya James Wan tuh pasti nggak lepas dengan yang namanya jump scare ya teman-teman ya. Tapi memang ada beberapa part jump scare di film ini, tapi gue rasa sih nggak lebay sih. Dan gue rasa James Wan tuh seperti tahu harus memasang part jump scare ini seperti apa. Dan gue liatnya seperti kelas aja gitu, keren sih. Sinematografi di film ini juga luar biasa teman-teman. Kamera worksnya juga bagus ya kan, apalagi di adegan di rumahnya si Madison ini nih ya kan. Jadi dari pergerakan kameranya tuh seperti ngedrive kita merasakan intensitas yang ada di ruangan tersebut bersama si Madison ini teman-teman. Dan ada beberapa adegan yang mengingatkan gue dengan film 80-an lah, slasher flick 80-an gitu ya kan. Jadi setiap ada mau terjadi pembunuhan ini seperti ada pergantian gambar gitu atau adegan gitu, zoom in dan zoom out seperti itu teman-teman. Gue bingung gambarin ini ya kan, tapi itu keren banget teman-teman ya kan. Itu seperti homage buat film-film slasher 80s buat teman-teman yang rindu gitu. Dan film ini cukup gore juga teman-teman. Level gore-nya tuh hampir sama dengan game Mortal Kombat lah ya kan. Terus terang gue juga kaget sih, karena pembantaian yang terjadi di film ini cukup brutal teman-teman. Apalagi ada adegan satu tuh di penjara gitu ya kan, saat si pelakunya ini ya, gue gak mau spoiler, jadi saat pelakunya ini ngebantai semua tahanan yang ada di penjara itu teman-teman. Cukup fatality lah.
Dan gue rasa film ini memiliki kans besar untuk menjadi sebuah franchise ya teman-teman. Biasanya Hollywood kan gitu, kalau udah sukses ya kan langsung deh tuh diperes ya kan. Tapi mudah-mudahan James Wan tetap menjaga kualitasnya film ini. Dan kalaupun ada sequel dari film ini kan, dan gue setuju banget gitu. Gue bakal beri film Malignant score 7 out of 10. Oke, gimana menurut kalian tentang film Malignant? Semoga kalian suka dengan review gue kali ini. Silahkan like, subscribe, komen. Apapun itu, sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di acara movie review selanjutnya. I'm your boy Widi, I'm signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.